Selamat siang, Shalom, berkah dalam, Bapak Ibu Guru yang terhormat dan terkasih, dan teman-teman saya yang tercinta. Perkenalkan, nama saya Kevin dari kelas 12 IPS absen 17. Kali ini saya akan menyampaikan khotbah tentang manusia sebagai citra Allah. Citra Allah adalah sebutan bagi manusia, baik laki-laki dan perempuan, yang dipanggil untuk mewujudkan cinta Allah. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 4 dan Kolase pasal 1 ayat 15. Citra Allah yang utama adalah Kristus. Dalam doktrin Kristen, manusia adalah citra Allah untuk berkuasa atas semua makhluk sebagai wakil yang mewakilkan Sang Pencipta. Tugas dari manusia sebagai citra Allah selain berkuasa juga mengusahakan agar seluruh ciptaan memuliakan Allah. Keberadaan manusia sebagai citra Allah merupakan sebuah anugerah sekaligus tugas bagi setiap manusia. Di dalam ajaran Kristen, citra Allah dibedakan menjadi 2, yaitu citra Allah yang istimewa atau khusus ialah pengetahuan, kebenaran, dan kesucian. Yang kedua yaitu citra Allah yang umum, ialah segala sifat manusia yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Ajaran citra Allah dalam doktrin Kristen berkaitan dengan kejatuhan umat manusia. Sejak kejatuhan manusia pertama yaitu Adam dan Hawa, citra Allah menjadi rusak. Tapi hal itu dikembalikan lagi hanya melalui keselamatan oleh Yesus Kristus. Beberapa tokoh yang memegang ajaran ini adalah antara lain Calvin, Brunner, John Bailey, Bavinck, dan Berkouwer. Yesus bersabda, "Berikanlah kepada Kaisar yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah yang menjadi hak Allah." Sabda ini disampaikan Yesus untuk menegaskan makna bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan citra Allah sendiri. Yesus menghindari jeratan yang ditujukan kepadanya oleh kaum Farisi dan Herodian dengan menegaskan gambar dan citra manusia sebagai gambar dan citra Allah sendiri. Karenanya, manusia tak boleh ditindas oleh alasan apapun. Yesus Kristus ingin mengingatkan kita bahwa kita diciptakan menurut gambar dan citra Allah sejak semula, sebagaimana diwartakan dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-27. Kita adalah miliknya, bukan milik diri sendiri. Allah juga menyelamatkan dan menebus kita dalam darah putranya, Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam adorasi Ekaristi abadi, kita mengenal bahwa hidup kita adalah milik Allah dan bukan milik kita sendiri. Di sana kita memberikan kepada Allah yang menjadi Allah, yakni menyembah Dia sebagai Allah dan penyelamat kita dalam Kristus. Kitab Kejadian menggambarkan manusia sebagai makhluk yang istimewa. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian pasal 1 ayat 26, atau seringkali disingkat dengan ungkapan manusia sebagai citra Allah. Ungkapan manusia sebagai citra Allah ini syarat makna. Di satu pihak terkandung gambaran manusia yang luhur, istimewa di hadapan Allah, dan unggul di antara hadapan Allah. Di lain pihak terkandung pula tanggung jawab manusia atas seluruh ciptaan. Dari sini tampak bahwa citra Allah menghubungkan manusia dengan Allah, Allah dengan sama manusia, dan dengan seluruh alam semesta. Sebagai makhluk ciptaan Allah, tulisan ini membahas gagasan teologis mengenai citra Allah serta implikasinya bagi tanggung jawab manusia di tengah ciptaan. Demikian khotbah yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Sekian, terima kasih. Selamat siang, berkah dalam.